Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai hakikat pendidikan kewarganegaraan. Nah, dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, itu merupakan suatu mata kuliah yang sangat penting sekali. Hampir di seluruh dunia dan juga di seluruh perguruan tinggi di dunia itu mengajarkan pendidikan kewarganegaraan dan memasukkannya ke dalam mata kuliah atau kurikulum dalam perguruan tinggi di seluruh dunia. Kenapa pendidikan kewarganegaraan ini merupakan salah satu mata kuliah yang diajarkan pada hampir di semua negara di seluruh dunia? Karena mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang membangun nasionalisme rakyatnya yang secara substansi tertentu disesuaikan dengan nilai-nilai kebangsaan di negara masing-masing. Mengapa urusan nasionalisme itu menjadi begitu sangat penting bagi suatu negara? Tidak lain karena nasionalisme merupakan penyangga bagi kehidupan berbangsa dan bernegara itu sendiri. Begitu pentingnya nilai kewarganegaraan dan juga pendidikan kewarganegaraan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang menjelaskan hubungan antara warga negara secara timbal balik. Timbal balik di sini maksudnya bagaimana? Yaitunya hubungan antara warga dengan negara yang melahirkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang harus ditunaikan untuk tercapainya tujuan negara tersebut. Nah, apa sih sebenarnya latar belakang pendidikan kewarganegaraan itu sendiri? Sebagaimana yang telah kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, pengaruh globalisasi yang ditandai dengan kuatnya pengaruh lembaga-lembaga kemasyarakatan internasional. Nah, negara-negara maju yang ikut mengatur percaturan perpolitikan, perekonomian, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan global. Maka untuk itu perlu ditanamkan pendidikan kewarganegaraan bagi warga negaranya agar tidak terpengaruh dari situasi dan kondisi yang sangat besar sekali pengaruhnya terhadap globalisasi dan juga terhadap perkembangan kehidupan kita sehari-hari. Isu-isu global yang meliputi demokratisasi, hak-hak asasi manusia dan lingkungan hidup dan terorisme turut pula mempengaruhi keadaan nasional. Untuk itu diperlukan sekali pendidikan kewarganegaraan khususnya bagi mahasiswa di setiap perguruan tinggi di seluruh dunia yang menganut sistem demokrasi. Globalisasi yang ditandai oleh pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat mempengaruhi pola pikir dari generasi penerus bangsa itu sendiri, ya. Khususnya di bidang informasi, komunikasi dan transportasi, membuat dunia menjadi transparan, seolah-olah menjadi sebuah kampung tanpa mengenal batas. Kondisi ini menciptakan struktur baru, yaitunya struktur global. Kondisi ini akan mempengaruhi struktur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya bagi kita di Indonesia. Untuk itu, apa sih kompetensi dari pendidikan kewarganegaraan itu sendiri? Nah, kompetensi dari pendidikan kewarganegaraan itu sendiri, yaitunya pendidikan tinggi tidak dapat mengabaikan realita kehidupan global yang digambarkan sebagai perubahan kehidupan yang penuh dengan paradoks dan ketidakterdugaan. Yang kedua, pendidikan kewarganegaraan ditujukan untuk supaya kita mewakili dan juga memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk membela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap dan perilaku yang cinta akan tanah air dan nasionalisme serta utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Bicara pendidikan kewarganegaraan secara kebahasaan, pendidikan kewarganegaraan secara etimologis berarti berasal dari kata pendidikan dan kata kewarganegaraan. Pendidikan berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya. Sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang ada dan yang berhubungan dengan warga negara itu sendiri. Secara yuridis,
kalau pendidikan kewarganegaraan itu dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa bangga dan rasa cinta akan tanah air. Kalau kita berbicara istilah mengenai secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, seperti pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, lingkungan, berbangsa dan bernegara, dan juga lingkungan keluarga atau family. Kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir analitis, bersikap dan bertindak demokratis, dan mempersiapkan hidup yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Jadi negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapatkan pengetahuan, sikap ataupun nilai dan keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki watak atau karakter yang baik dan cerdas, smart and good citizens, untuk hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi kalian sebagai mahasiswa merupakan tonggak atau penerus estafet demi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, dan untuk 50 tahun ke depan. Kompetensi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi Indonesia khususnya, tujuannya itu adalah mengantarkan mahasiswa menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai manusia intelektual, dan juga memiliki jiwa dan semangat nasionalisme yang tinggi terhadap bangsa dan negara, sehingga tidak terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh globalisasi yang sedang marak-maraknya pada saat sekarang ini. Jadi, misi dari pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi itu sendiri adalah membantu mahasiswa selaku warga negara agar mampu mewujudkan nilai-nilai dasar perjuangan bangsa Indonesia, mewujudkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menerapkan ilmunya secara bertanggung jawab terhadap kemanusiaan. Nah, sebenarnya apa sih hubungan antara warga negara dengan negara itu sendiri? Sebelum kita lihat perbedaan hubungan atau apa sih keterkaitan antara warga negara dengan negara itu sendiri, kita lihat dulu apa sih itu warga negara. Nah, warga negara adalah orang-orang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara yang mempunyai hubungan yang tidak terputus dengan tanah airnya, dengan undang-undang negaranya, sekalipun yang bersangkutan itu berada di luar negeri, selama yang bersangkutan tidak memutuskan hubungannya atau terikat oleh ketentuan hukum-hukum internasional, selagi dia masih menjiwai bahwasanya dia adalah warga negaranya itu sendiri, dia masih menjadi warga negara. Sedangkan negara itu sendiri adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut. Nah, jadi itu adalah definisi atau pengertian warga negara dan negara. Sedangkan bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarah serta berpemerintahan sendiri. Nah, kalau kita lihat dari substansial definisinya ini, artinya hubungan antara warga negara, dan bangsa itu sendiri adalah sama seperti kita berada dalam suatu keluarga atau family, berada dalam suatu rumah yang memiliki struktur pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh seorang kepala keluarga, yaitunya suami atau ayah. Nah, begitu juga dengan negara. Negara memiliki pemerintahan sendiri, kita memiliki latar belakang keturunan, latar belakang asal budaya dan
istiadat yang sama. Makanya kita diperlukan suatu hubungan yang saling bekerja sama, mutualisme satu sama lainnya. Nah, jadi pendidikan kewarganegaraan sebagai bagian dari mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi merupakan suatu usaha sadar untuk mempersiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan bagi pelaksanaan perannya di masa datang. Hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang pokok-pokok pendidikan nasional. Nah, berdasarkan rumusan tersebut dapat terlihat bahwa pendidikan kewarganegaraan sesuai dengan predikatnya bukan merupakan suatu program studi melalui program pendidikan yang berkepentingan terletak pada sistem nilai-nilai dan demikian pada cita-cita, emosi, sikap, cara, dan tingkah laku menurut keharusan kepatuhan sebagai warga negara yang baik. Jadi berdasarkan kesimpulan tersebut ya, dapat kita tarik garis bahwasannya pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu program pendidikan, bukan program studi ya. Merupakan suatu positif influence dari pendidikan sekolah, pendidikan di rumah, dan juga pendidikan di masyarakat. Artinya sebagai bangsa, sebagai warga negara yang baik, kita hendaknya menanamkan yang namanya prinsip nasionalisme, di mana kita lebih cinta kepada tanah air, tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan. Untuk itu, kita sebagai kaum intelektual, khususnya intelektual muda, jangan sampai terpengaruh pada isu-isu global yang dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu, pendidikan kewarganegaraan penting sekali dimasukkan atau menjadi salah satu kurikulum di perguruan tinggi agar mahasiswanya memiliki rasa cinta dan tanah air, cinta dan nasionalisme terhadap tanah air. Nah, seperti itu dia hakikat pendidikan kewarganegaraan khususnya di perguruan tinggi.